ini ada pengembangan durian, terus alpukat dan kelingking. Sisanya mungkin tanaman-tanaman lain ya, mungkin jenis kayu-kayuan apa yang bermanfaat lah. Paling tidak pala apa dan sebagainya. Karena ya saya ingin melihat Desa Muara Langun ini punya ikon sendiri. Dan tentunya Desa Muara Langun ini karena terletak di Kabupaten Pasir, ya. Tentunya ini menjadi penyangga IKN. Jadi gitu. adapun untuk hasilnya nanti itu tidak kita terlalu pikirkan Ya. untuk pemasarannya Pak ya. Lebih gampang karena kita diapit dua provinsi ya. Iya, Lebih betul. gampang untuk memasarkan sebenarnya. Tinggal apakah itu masuk Kalsel atau masuk Kaltim atau di ibu kota sekaligus. Iya betul sekali. Calon transmigrasi ini memang incaran Ya. semua masyarakat Pak. Betul. Karena saya melihat potensi yang mulai dari air, kemudian listrik, jaringan, semuanya sudah terpenuhi. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Desa Muara Langun, Pak Supriyadi. Ini yang kedua kalinya bertemu langsung di lokasi ini, calon lokasi transmigrasi tahun 2023. Dan saya pengen ngobrol-ngobrol sedikit nih sama Pak Kades tentang perkembangan calon lokasi transmigrasi baru tahun 2023. Gimana Pak perkembangannya? Ya, pertama saya bersyukur berkat dukungan dari Dinas Transmigrasi. Alhamdulillah progres daripada perencanaan dan untuk pelaksanaan sudah mulai dilaksanakan. Dan kami juga merasa bersyukur dan tinggal kita nunggu daripada eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi Kabupaten Pasir. Alhamdulillah. Dan ini sudah mulai dilaksanakan proses pembangunan akses jalan Pak ya? Ya, jadi kebetulan karena ini adalah titik nol daripada menuju transmigrasi. Oh iya. Jadi kami coba lakukan upaya untuk pembuatan badan jalan dulu. Sedangkan ini posisi titik nol ini sangat dekat ya dari jalan raya, dan jalan rayanya ini dari ibu kota kabupaten semuanya aspal. Dan bisa dilihat langsung di sana, itu sangat dekat karena posisinya memang pas di pinggir jalan. Dan ini menuju calon lokasi transmigrasi itu jaraknya berapa kilometer Pak? Kalau yang kami laksanakan ini untuk pekerjaan itu pembuatan badan jalan sekitar 2 kilo sudah, namun belum selesai 100% karena masih butuh pembenahan termasuk gunung-gunung yang ada ini kami harus turunkan dulu supaya pada saat kita melakukan nanti pengangkutan material tidak ada hambatan. Nah itu. Jadi ada 2 kilo. Nah, kita 2 kilo sudah kami laksanakan ini. Nah, kemudian setelah nanti proses pembangunan akses jalan selesai, selanjutnya apa lagi Pak? Agenda selanjutnya? Kalau agenda selanjutnya yaitu pembersihan lokasi, land clearing. Land clearing untuk membagi kapling-kaplingan dari untuk pemukiman ini, untuk prasarana termasuk fasilitas umum nanti di dalam. Jadi rencananya ke depannya insya Allah pembersih land clearingnya ini yang akan dilaksanakan terlebih dahulu. Oh, kemudian setelah itu pembangunan akses pembangunan perumahan, fasilitas umumnya, dan setelah fasilitas umum selesai dilaksanakan, barulah kemudian pembangunan rumah-rumah. Betul. Oh iya, berarti pembersihan lahan, kemudian fasilitas umum. Kira-kira Pak, tahun 2023 ini apakah pembangunan rumah transmigrasi itu sudah terlaksana atau kemungkinan mulai dari proses pembangunan akses jalan, kemudian fasilitas umum, apakah kemungkinan pembangunan rumah transmigrasi itu di awal tahun 2024 atau kemungkinan di tahun ini Pak? Harapan kami sih pinginnya di tahun 2023, namun itu kembali kepada kebijakan pusat dan kebijakan kabupaten untuk perencanaan itu, karena kami serahkan sepenuhnya tentang progres-progres yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat gitu. Dan adapun kuotanya mungkin sudah bisa diperkirakan Pak ya? Ya, kalau untuk kota sebenarnya, kalau untuk lokal ini sudah lebih daripada kota sebenarnya. Oh, berarti membludak Pak ya? Membludak. Peminat masyarakat berkat channel Mbak Nazma, akhirnya kami selalu dapat komunikasi berbagai sumber, berbagai daerah. Ya,
khususnya di Kalimantan Timur dan Kabupaten Pasir ini, bahkan ada yang di luar daerah. Wow. Luar biasa. Betul. Berarti untuk pendaftar calon transmigrasi lokal ini sangat banyak. Itu artinya kita melakukan seleksi yang sangat ketat. Betul. Jangan sampai nantinya setelah penempatan ada yang malas bekerja atau mungkin tidak ingin mengolah lahan. Itu hal-hal yang tidak kita inginkan. Harapan kita itu supaya bisa dikelola dengan baik, akhirnya kita harus menyeleksi dengan baik pula calon-calon itu yang betul-betul berniat. Ya, tentunya harapan kami ingin daerah kami maju. Tentu ada syarat-syarat yang memang harus diberlakukan, karena melihat daripada animo masyarakat, secara otomatis kami sudah mendapatkan kota yang berlebih, mau nggak mau selektif. Dengan perjanjian-perjanjian atau pernyataan-pernyataan yang akan diatur di dalam keputusan calon transmigrasi nanti. Perlu itu, karena jujur barusan kali ini saya mendapatkan respon program itu, begitu antusiasnya masyarakat kita untuk mengikuti, apalagi jarak tempuh dari pinggir jalan ke dalam itu sangat dekat. Itu masalahnya, ketertarikan. Dan ada hal sebenarnya yang mereka tertarik itu karena programnya, yaitu program tanaman budidaya buah-buahan. Itu buah-buahan. Jadi program penanamannya nanti itu buah-buahan berupa buah apa itu, Pak? Seperti yang saya sampaikan di channel Mbak Nazma kemarin, di sini ada pengembangan durian, terus alpukat dan kelingking. Sisanya mungkin tanaman-tanaman lain, ya mungkin jenis kayu-kayuan apa yang bermanfaat lah. Paling tidak pala apa dan sebagainya. Karena ya saya ingin melihat Desa Muara Langon ini punya ikon sendiri. Gitu loh. Dan tentunya Desa Muara Langon ini karena terletak di Kabupaten Pasir, tentunya ini menjadi penyangga IKN. Jadi gitu. Adapun untuk hasilnya nanti itu tidak kita terlalu pikirkan untuk pemasarannya, Pak, ya. Lebih gampang karena kita diapit dua provinsi ya. Lebih gampang untuk memasarkan sebenarnya. Tinggal apakah itu masuk Kalsel atau masuk Kaltim atau di ibu kota sekaligus. Iya, betul sekali. Jadi sungguh luar biasa. Calon transmigrasi ini memang incaran semua masyarakat, Pak. Betul. Saya saja sangat tertarik dengan kondisi permukimannya nanti ini, mungkin setelah dibangun nantinya, karena saya melihat potensi yang mulai dari air, kemudian listrik, jaringan, semuanya sudah terpenuhi. Ya, jadi kalau untuk lokasi yang kita tempatkan, perasaan termasuk sarana air bersih, insya Allah tidak akan mendapat kesulitan, karena kita berada di ada gunung, ada sumber air yang bisa kita manfaatkan untuk jadi PDM. Kemudian untuk sarana listrik, ya saya yakin pemerintah akan memikirkan nantinya, karena ini hanya sekitar 2 kilo tambah pemukiman, anggap sekilo persegi di dalam 3 kilo aja. Insya Allah listrik itu akan cepat dijangkau, apalagi artinya sarana penunjangnya udah ada. Dan sangat dekat. Kalau 2 kilo, bahkan mungkin desa-desa yang jauh saja bisa dijangkau oleh listrik, apalagi kalau hanya 2 kilo, Pak, ya. Insya Allah, saya jujur tahun 2018 memperjuangkan listrik masuk desa itu, saya bisa dapat dibantu oleh Pak Camat, yaitu sekitar 15 kilo. Alhamdulillah. Apalagi 2 kilo biasa. Saya ya yakin dan pasti pihak PLN juga akan melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten nantinya. Yakin itu. Saya mau flashback sedikit nih, Pak. Jadi sebetulnya awal mula inspirasi Bapak sampai terfikirkan untuk membangun program transmigrasi ini gimana sih, Pak? Jadi awalnya itu kami dari tahun 2013 itu pernah memikirkan Muara Langon ini untuk menjadi sebuah desa baru. Namun dari tahun 2013 sampai detik ini belum dapat persetujuan. Jadi hal itulah memicu saya kenapa tidak melakukan sebuah program yang mungkin langsung bisa ditangani oleh Kementerian Desa. Nah itu, jadi kenapa kami ajukan, dan alhamdulillah ada salah seorang warga kita juga bersedia menyerahkan tanahnya, kan kayak gitu. Berarti memang juga untuk lahan, terkait lahan ini alhamdulillah sudah diselesaikan, sudah, Pak, ya? Ya alhamdulillah, kalau untuk lahan artinya sudah clear, semua diserahkan melalui musyawarah, melalui perundingan. Betul. Sesuai dengan tahapan yang berlaku. Sudah.
Nah, karena memang melihat dari pengalaman sebelum-sebelumnya dari transmigrasi yang ada memang beberapa terkendala dengan lahan. Ya. Karena mungkin proses tahapannya yang tidak sesuai sebelumnya, akhirnya pada saat penempatan mungkin ada Terjadi sedikit permasalahan. terjadi kendala permasalahan. Ya, antara dengan saya warga juga lokal. berharap kepada masyarakat, artinya minta dukungan terkait dengan penempatan teran ini. Kenapa? Karena memang menempatkan teran itu bukan berarti memiskinkan ya. Iya, betul Tapi sekali. kita ingin meningkatkan kesejahteraan taraf hidup ke masyarakat kita. Jadi kedepannya artinya teran ini jangan sampai ada terjadi permasalahan. Kalaupun ada, mau tidak mau kita musyawarahkan lah. Karena musyawarah itu lebih arif untuk dilakukan ketimbang kita berdebat kan kayak gitu. Dan apalagi ini untuk semata-mata saya ingin lihat Muara Langon ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sungguh luar biasa. Saya terkagum dengan Pak Kades. Pertama bisa membuat program transmigrasi ini adalah salah satu program yang sangat dinanti-nanti oleh berbagai masyarakat. Betul. Karena memang salah satu program transmigrasi ini adalah program yang sangat membantu dan bisa meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat. kita. Dan itu tentunya bukan hanya dari lokal, Ya. dan juga bahkan dari luar Pulau Kalimantan. Apalagi Kalimantan, kita tahu sendiri Kalimantan Timur ini adalah sudah ditetapkan oleh Pak Presiden sebagai ibu kota negara kita yang baru. Alhamdulillah. Ya, semoga kedepannya Amin, program amin. transmigrasi ini berjalan lancar sesuai Amin. dengan harapan. Amin, amin, Dan Pak amin. Kades juga semoga sehat selalu, Amin. sukses selalu. Sukses. Amin, Dan amin, terima ya Allah. kasih atas semuanya yang sudah difikirkan, diusahakan mulai dari awal. Karena tentunya kita tahu proses ini tidak langsung seperti disulap langsung Ya, jadi. betul. Payah melalui proses yang panjang. Betul. Ya, Ya. terima kasih Mbak Nazma sudah berkunjung di desa kami untuk yang kedua kalinya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk teman-teman yang ada di Kabupaten Pasir lebih untuk memajukan desa di masing-masing ya. Itu harapan saya juga karena jujur channelnya Mbak Nazma ini wallahu alam saya biasanya kelimpangan menghadapi telepon-telepon dari luar daerah. Betul. Itu. Jadi saking antusiasnya mereka, Ya, Pak. betul. Oke, baik, terima kasih, Oke, Pak. sama-sama. Ya, semoga harapan kita semua bisa terwujud dengan baik. Amin, amin. Mungkin itu sedikit informasi dari channel Nazma Hairina. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen serta share ke seluruh sosial media kalian. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. See you, bye bye. Terima kasih, bye bye. Oke.